Oleh karena itu waspadalah, waspadalah. Kalau umat Islam bisa meyakini ini, bisa mengamalkan ini, nggak ada istilah lagi masjid nggak selesai bangunannya, nggak ada istilah lagi MDA tutup, nggak ada istilah lagi pesantren layamutu walah yahya, nggak ada istilah lagi anak yatim terlantar duafa yang tidak sekolah. Tapi hari ini Bapak Ibu, Ahmad Siregar sudah keliling Rohul, bahkan keliling Riau. Alhamdulillah sudah hampir 2/3 Indonesia dikelilingin. Ternyata masih banyak juga yang anak-anak Islam yang tidak sekolah, putus sekolah hanya gara-gara persoalan biaya. Makanya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, Ahmad Siregar nggak punya Pak Camat yang namanya tanah, rumah pun nggak ada. Tapi dengan keyakinan, ya Allah Engkau Maha Kaya, saya membuktikan Allah Maha Kaya. Saya dirikan pondok pesantren namanya Darul Quran Darussalam. Dipersilahkan bagi kaum duafa untuk ke sana. 178 orang sekarang muridnya, 85% dari kaum duafa. Ahmad Siregar yang nggak punya rumah, nggak punya penghasilan, insya Allah 178 orang makan tiap hari di sana Pak. Nggak pamer Pak, nggak pamer, cuma menggugah. Seandainya saya dibandingkan dengan kita, saya punya kebun 10 hektar, saya punya kebun 20 hektar, saya punya gaji 15 juta sebulan. Apa yang sudah saya buat untuk agama Allah ini? Bu, Bu, jelas Bu, jelas Pak. Nah, insya Allah kalau kita paham ini, kajian ini kita pahami, Islam pasti akan bangkit. Dan saya yakin dan percaya, ini sudah eranya Islam akan bangkit dengan adanya GSSB, gerakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini istiqomah, mudah-mudahan ini tidak sekedar seremonial, apalagi mudah-mudahan tidak ditunggangi dengan persoalan-persoalan politik. Kita doakan saja Bapak Ibu, tanggal 9 besok Allah berikan pemimpin terbaik di Rokan Hulu ini, yang peduli terhadap Rokan Hulu ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah sudah tetapkan di antara yang 3 itu. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk musyrik. Sampai jam berapa nih Pak? Ini masih 1 Pak. Jam 6? Oh udah masuk Pak ya? Oh, udah. Berarti 1 aja lah Pak begitu Pak. Bukan berarti saya yang dukung nomor 1 Pak, jangan sensitif. Bapak Ibu saya muliakan, kesimpulan, banyak perbuatan kita yang tanpa kita sadari Pak. Kita lebih taat kepada selain Allah, kita lebih takut kepada selain Allah, kita lebih sayang kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah timpakan kepada kita berbagai macam bentuk masalah hidup. Untuk apa Allah berikan masalah hidup? Untuk menegur kita agar kita kembali kepadanya. Insya Allah corona ini juga adalah teguran hidup kita, bagaimana agar kita lebih yakin, lebih percaya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah daerah di daerah Jawa, ketika diberikan Pak Camat, mohon maaf, pengumuman protokol kesehatan melalui juga sab-sab sholat, satu masjid Pak, satu kampung itu tidak mau taat terhadap itu, tidak mau taat. Mudah-mudahan ajalah mereka mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai masyarakat wajib taat kepada Allah, agar supaya Allah kita taat kepada pemerintah, bukan karena takut kepada pemerintah, tapi karena kita Allah perintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada pemerintah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu